Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reseptor sebagai target aksi obat. Anggota kelompok saya sendiri, Yuli Indri Astuti, bersama teman saya Ines Hadiningsih, Verunisa, Kurnia Ambar Lestari, dan Nur Hasanah. Objek garapan yang akan dibahas, yang pertama adalah reseptor intraseluler, yang kedua contoh reseptor intraseluler, yang ketiga regulasi transkripsi DNA, dan yang keempat reseptor glukokortikoid sebagai target aksi obat. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu reseptor intraseluler. Reseptor intraseluler adalah reseptor protein yang tidak berada pada membran sel, melainkan pada sitoplasma atau nukleus. Sinyal harus melewati membran plasma terlebih dahulu sebelum bertemu dengan reseptor jenis ini, karena ukuran molekul kecil dapat melewati membran atau merupakan lipid sehingga terlarut dalam membran. Mekanisme jalur transduksi sinyal. Jalur-jalur merilai sinyal dari reseptor ke reseptor seluler seperti berikut ini. Yang pertama, molekul yang merilai sinyal dari reseptor ke respon disebut molekul relay, yang sebagian besar merupakan protein. Yang kedua, molekul sinyal awal secara fisik tidak dilewatkan jalur pensinyalan, atau molekul sinyal bahkan tidak pernah masuk ke dalam sel. Dan yang ketiga, sinyal direlay sepanjang suatu jalur, yang artinya informasi tertentu dilewatkan. Kemudian, pada gambar di samping menjelaskan tentang CAMP atau adenosin monofosfat siklik sebagai second messenger dalam jalur signaling protein G. Reseptor intraseluler diaktifasi oleh molekul sinyal sel permeant atau lipofilik, yang sebagian besar reseptor-reseptor ini menyebabkan aktivasi dari kaskade untuk memproduksi mRNA dan protein baru di sel target. Begitu molekul sinyal melekat di reseptor, kompleks inhibisi akan berpisah untuk mengekspos domain DNA pada reseptor. Bentuk reseptor yang teraktivasi kemudian dapat berpindah ke nukleus dan secara langsung berinteraksi dengan inti DNA dan menghasilkan perubahan transkripsi. Beberapa reseptor intraseluler terletak pada sitoplasma, sementara yang lainnya terletak pada nukleus. Dan pada kasus lainnya, setiap kali reseptor-reseptor ini teraktivasi, maka akan berakibat pada ekspresi gen dengan mempengaruhi transkripsi DNA. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai contoh reseptor intraseluler. Molekul sinyal setelah masuk ke dalam sel mengalami perubahan yang disebabkan oleh serangkaian reaksi biokimia dengan melibatkan enzim-enzim dan faktor-faktor lain. Proses ini menyebabkan transduksi sinyal yang bisa berjalan sangat cepat dalam hitungan milidetik, misalnya air ion, dalam menit, misalnya aktivitas protein, dan dalam jam bahkan hari, misalnya ekspresi gen. Terdapat 3 kelompok utama second messenger, yaitu yang pertama siklik nukleotida meliputi CAMP atau adenosin monofosfat siklik dan CGMP atau guanosin monofosfat siklik. Yang kedua, inositosol trifosfat atau IP3 dan diasil gliserol.
atau DAG. Dan yang ketiga, ion kalsium atau Ca2+. Reseptor intraseluler yang berikatan dengan molekul sinyal yaitu yang pertama, cyclic nucleotide cation channel digunakan untuk cGMP, CAMP, dan cGPT. Reseptor IP3 digunakan untuk inositosol trifosfat dan reseptor ryanodin untuk ion kalsium. Reseptor nukleus merupakan faktor transkripsi yang menyebabkan transkripsi gen-gen tertentu. Beberapa reseptor yang berfungsi sebagai faktor transkripsi antara lain adalah yang pertama, reseptor hormon steroid meliputi reseptor estrogen A-aksen, yang kedua reseptor hormon tiroid, dan yang ketiga reseptor asam retinoid atau vitamin A. Protein sinyal intraseluler terdapat di sepanjang jalur sinyal antara reseptor permukaan hingga nukleus, sehingga terdapat beberapa tipe protein sinyal, yaitu pertama, protein relay berfungsi mengirimkan sinyal ke komponen sinyal berikutnya. Yang kedua, protein messenger membawa sinyal dari satu bagian ke bagian sel lainnya. Yang ketiga, protein adaptor mengikat suatu protein sinyal ke protein sinyal lainnya. Yang keempat, protein amplifier meningkatkan sinyal yang diterima dengan memproduksi mediator intraseluler dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, protein transducer mengubah sinyal menjadi bentuk yang berbeda, misalnya enzim yang membentuk CAMP. Yang keenam, protein integrator menerima sinyal dari dua atau lebih jalur sinyal, kemudian mengintegrasikan sebelum menyalurkan sinyal ke bagian yang lain. Dan yang terakhir, protein pengatur gen laten merupakan protein yang diaktifkan pada permukaan sel oleh reseptor-reseptor yang aktif, kemudian bermigrasi ke nukleus untuk merangsang transkripsi gen. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai regulasi transkripsi DNA. Yang pertama yaitu inisiasi proses transkripsi, meliputi RNA polimerase yang akan mengenali sekuen awal transkripsi dengan menempel pada daerah promotor. Kemudian pada tahapan ini RNA polimerase mulai membentuk basa RNA pertama pada titik awal atau start site sesuai jarak yang ditetapkan dari sekuen promotor. Kemudian yang kedua adalah pemanjangan RNA atau elongasi. Pada tahap ini, RNA polimerase bergerak sepanjang utas ganda DNA sambil melanjutkan sintesis RNA sesuai dengan utas template sehingga mencapai titik terminasi. Daerah tempat DNA dikode menjadi RNA yang disebut sebagai transcribe region. Kemudian yang ketiga adalah terminasi atau termination, merupakan pengenalan titik akhir transcribed region, di mana setelah itu tidak ada lagi penambahan basa pada utas RNA yang terbentuk. Terminasi ditandai dengan pembentukan loop pada mRNA. Signal ini akan dikenali oleh RNA polimerase sehingga mRNA akan terlepas. Kemudian proses yang terakhir adalah pemrosesan RNA dengan cara penambahan capping pada ujung 5 aksen, kemudian penambahan basa adenin atau polyadenylation,
dan pemotongan intron atau splicing. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai reseptor glukokortikoid sebagai target aksi obat. Reseptor glukokortikoid adalah protein yang sebagian besar berada di dalam sitoplasma, yaitu 90% di sitoplasma dan 10% berada di nukleus, dan dapat berikatan dengan hormon atau ligan yang bersifat lipofilik. Ada dua jalur mekanisme aksi glukokortikoid, yaitu melalui jalur genomik dan jalur non-genomik. Pada jalur genomik, glukokortikoid akan berikatan dengan reseptornya yang ada di dalam sel dan kemudian memodulasi transkripsi gen dan sintesis protein. Sementara itu, pada jalur non-genomik, aktivitasnya tidak di dalam inti, namun pada sitosol dengan melibatkan berbagai protein intraseluler. Aksi senyawa glukokortikoid sangat luas karena mempengaruhi sebagian besar sel di dalam tubuh, diantaranya yaitu menstimulasi gluconeogenesis dengan menyintesis enzim-enzim yang meningkatkan sintesis glukosa seperti glukosa 6-fosfatase sehingga meningkatkan konsentrasi glukosa dan glikogen yang berasal dari metabolisme asam lemak dan protein. Memiliki efek katabolisme protein pada jaringan ikat, otot, lemak, dan kulit sehingga dapat menghambat pertumbuhan pada anak-anak, memicu apoptosis dan mengurangi survival, diferensiasi, dan proliferasi berbagai sel-sel inflamatori termasuk limfosit dan makrofag, menghambat fungsi leukosit dan makrofag sehingga memberikan efek imunosupresan, dan memiliki efek antiinflamasi melalui penghambatan metabolisme asam arakidonat. Kemudian dari gambar di samping merupakan proses transduksi sinyal pada reseptor glukokortikoid dalam suatu reseptor intraseluler. Reseptor glukokortikoid, baik yang berada di sitoplasma maupun nukleus, dapat berikatan dengan ligannya dan memicu transduksi sinyal yang berujung pada sintesis protein baru yang berperan dalam menghasilkan respon biologis tertentu. Selain itu, aksi glukokortikoid pada reseptornya juga ada yang bersifat transrepresi. Kompleks kortikoid reseptor dapat menghambat transkripsi gen dengan cara berikatan langsung dengan GRE negatif yang dijumpai pada daerah promotor gen yang menyandi protein seperti pro-opi-melanokortin, alfa fotoprotein, dan gen prolaktin yang mendasari aksi pleiotropik glukokortikoid. Kemudian adanya aktivitas genomik yaitu transaktivasi dan transrepresi beserta efeknya dapat dilihat pada aktivitas genomik glukokortikoid pada reseptornya yang melibatkan transaktivasi dan transrepresi yang dapat meningkatkan sintesis protein-protein proinflamasi. Ini merupakan mekanisme aksi obat golongan glukokortikoid sebagai antiinflamasi dan imunosupresan. Peristiwa inflamasi yang merupakan respon tubuh terhadap cedera infeksi atau adanya benda asing dan di dalam tubuh melibatkan peranan berbagai mediator dan sitokin. Karena itu, salah satu cara untuk mengatasi penyakit inflamasi adalah menekan produksi mediator atau sitokin atau yang menyekat kerja mediator. Kemudian mekanisme aksi obat kortikosteroid sebagai antiinflamasi. Mekanisme kerja obat kortikosteroid yaitu memicu sintesis lipokortin 1 yang menghambat kerja fosfolipase A2, kemudian mengubah fosfatidilkolin menjadi asam arakidonat sehingga mencegah pembentukan mediator inflamasi. Dengan mekanismenya,
Obat kortikosteroid memiliki kegunaan terapeutik yang luas, antara lain sebagai antiinflamasi pada berbagai penyakit inflamasi kronis maupun penyakit autoimun, seperti lupus eritematosus, artritis reumatoid, sindrom nefrotik, dan berbagai penyakit alergi termasuk asma. Selain itu, kortikosteroid juga dapat digunakan sebagai obat imunosupresan pada pasien pasca transplantasi organ. Dengan mekanisme itu pula, efek samping obat kortikosteroid juga cukup luas, antara lain osteoporosis, moon phase, hiperglikemia, gangguan lambung, dan penurunan daya tahan tubuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.